Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha agung, yang maha luhur, yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan izinnya semua terjadi. Dan tidak ada satupun kejadian tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi diizinkan belum tentu diridhoi. Bisa saja diizinkan tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keburukan, semua kebaikan terjadi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kebaikan live ini adalah sebuah kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai hamba Allah yang sangat-sangat lemah, yang sangat-sangat fakir, miskin di hadapan Allah, tidak punya apa-apapun dan tidak bisa apapun, tidak tahu apapun. Sangat bodoh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat bodoh, sangat lemah, sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sangat bodoh di hadapan Allah, sangat hina di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat harkat derajat kita dan memberikan kecerdasan kepada kita. Selama kita merasakan kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membersihkan hati kita. Selama kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan meninggikan derajat kita, akan memuliakan diri kita. Sebaliknya, siapapun yang merasa bersih, Allah akan kotorkan jiwanya. Merasa mulia, orang lain hina, maka Allah akan menghinakan diri kita. Merasa pintar, orang lain bodoh, maka Allah akan membodohkan diri kita. Maka sering kita dengar ada orang pintar keblinger, itu salah satunya adalah karena orang itu merasa pintar sehingga tidak mau belajar, sehingga tidak mau mendengarkan kata-kata orang, sehingga tidak mau mendengarkan nasihat, masukan, kritikan dari orang lain. Kenapa? Karena merasa dirinya paling benar, karena dirinya merasa paling soleh, orang lain gak soleh. Diri sendiri yang paling soleh, itu seburuk-buruknya makhluk di dunia ini. Merasa tidak punya dosa, maka yang dilihat dosa orang lain, dosa dirinya tidak ingat. Tidak kenal dan tidak ingat lagi berapa banyak orang yang telah dizalimi oleh diri kita. Yang dilihat adalah kezaliman orang lain kepada diri kita. Itu seburuk-buruknya manusia. Dan sebaik-baiknya manusia, ingat selalu dengan siapa yang pernah dizalimi oleh saya, yang pernah disakiti oleh saya, siapa ya ditulis, diingat-ingat siapa yang pernah disakiti dengan lisan ini, disakiti dengan tulisan saya, dihina, dicaci maki, dicemooh, kemudian dizalimi, ditipu, dibohongi, didustai, dihianati. Selalu ingat terhadap dosa-dosanya. Itulah orang yang baik, sehingga senantiasa beristighfar selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa banyak dosa pasti senantiasa melihat dirinya lebih baik daripada melihat dirinya lebih banyak dosa daripada orang lain.
Melihat orang lain lebih baik daripada dirinya, itulah sebaik-baik manusia. Dan Allah sangat suka, sangat cinta. Sehingga senantiasa terus dari hari ke hari belajar dari pengalaman yang sudah lalu. Tidak akan pernah melakukan sesuatu keburukan, kenistaan yang sudah pernah dialami kemudian dilakukan kembali. Orang yang luar biasa, yang bijaksana tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang sama. Maka pepatah bilang guru yang paling baik adalah pengalaman. Sehingga pengalaman yang buruk, kalau pernah terjerumus, pernah ada jatuh ke dalam lubang, tidak mungkin akan masuk lubang yang sama bagi orang-orang yang berpikir. Bagi orang-orang yang berakal, tidak akan mungkin. Dia akan belajar dari kesalahan di masa yang lalu. Dia akan merasa dirinya terus harus belajar, haus dengan ilmu, haus dinasihati orang lain, bahkan orang-orang yang cerdas. Para ulama, coba Anda lihat, Anda baca, para ulama itu seringkali, padahal ilmunya udah tinggi, ilmu agamanya udah tinggi, hadis yang dihafal udah banyak, Al-Quran hafalannya sudah banyak, diakui oleh masyarakat sebagai ulama. Para ulama zaman dulu luar biasa, dan zaman sekarang pun sengaja menemui ulama yang lain. Untuk apa? Tolong beri nasihat kepada saya. Kita sering membaca para sahabat-sahabat Nabi itu bertemu ke Nabi hanya untuk tolong ya Nabi, wahai Rasul, berikan nasihat kepadaku. Tolong ya Rasul, tolong sahabat, tolong khalifah, tolong kiai, tolong ajangan, berikan nasihat kepadaku. Itu makanya menjadi orang yang mulia. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama soleh, Masya Allah. Mereka senantiasa mendatangi orang-orang yang lebih alim, kemudian minta nasihat. Beda dengan kita. Beda dengan kita, dengan orang-orang zaman sekarang. Ilmu agama nggak seberapa. Ustadz bukan, ulama bukan kita ini. Tetapi jangankan minta untuk dinasehati. Ada orang menasehati aja nggak terima. Ada orang ngasih masukan nggak didengar. Ada orang yang memberikan nasihat tidak mau, malah marah-marah. Itulah kita yang sangat sombongnya luar biasa. Itulah kita yang sangat pongahnya luar biasa. Hafal hadis aja 1, 2, 3 itu pun lihat di handphone. Dilihat di laptop, tapi luar biasa. Tidak mau mendengar nasihat orang lain, itulah kita. Bodoh tapi merasa pintar, itulah kita. Kotor tapi merasa bersih, itulah kita. Tidak punya banyak pahala, merasa banyak pahala, itulah kita. Hina tapi merasa mulia, itulah kita. Maka mari kita beristighfar kepada Allah. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan tidak diterima gara-gara ada kesombongan di dalam hati kita. Iblis laknatullah alaih. Tadinya sangat tunduk dan patuh kepada Allah pada saat di surganya Allah. Tapi ketika disuruh untuk diperintahkan taat kepada Allah, sujud kepada Adam, iblis sombong, tidak mau, gengsi. Masa saya yang udah senior harus tunduk sujud kepada Adam yang baru kemarin sore diciptakan? Kata Allah, ini perintahku, kata Allah. Enggak, itulah kesombongan yang dilakukan pertama kali oleh iblis laknatullah alaih, sehingga iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Tidak ada satupun iblis yang masuk ke surga, anak cucunya. Itulah sahabatku, andai kata dalam hati kita ada kesombongan, berarti kita sedang mencontoh iblis. Sedang mencontoh iblis, sombong dengan ilmu kita, merasa hebat.
Padahal Al-Quran aja nggak hafal. 1 juz aja nggak hafal. Hadis aja nggak hafal. Jangankan ratusan, puluhan aja nggak hafal. Tapi sudah luar biasa. Tidak mau menerima nasihat dari orang. Jangankan untuk minta nasihat, ada orang yang beri nasihat pun tidak didengar. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa sombong kita. Karena Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun mithqal dzarratin, walaupun sekecil biji zarah. Allahu akbar. Kita merasa sombong dengan harta, merasa mulia dengan harta, merasa mulia dengan kedudukan, merasa mulia dengan mobil yang bagus, merasa mulia dengan rumah yang megah. Sama sekali bukan sebuah kemuliaan. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari jenggotnya yang panjang, tidak dilihat dari kopiahnya yang selalu dipakai, tidak dilihat dari sorban yang selalu ada di dalam pundaknya, tidak dilihat dari gamis yang dipakainya, tetapi kemuliaan hanya Allah yang melihatnya. Allah melihat kemuliaan siapa di dalam hatinya yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya penuh dengan kasih sayang, yang senantiasa risau andai kata melihat kemunkaran, ingin sekali merubahnya, ingin sekali mengajak orang kepada taat kepada Allah dengan cara yang baik. Masya Allah. Mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Karena beliaulah kita bisa hidup hingga saat ini, kenal kepada Allah, kenal siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah yang memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Masya Allah. Mari kita sholawat kepada baginda yang mulia dengan penuh rasa rindu kepada baginda Rasulullah. Bayangkan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Bayangkan kita bisa membawa orang tua kita ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Insya Allah 2022 mudah-mudahan Allah kabulkan dari mana saja jalannya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dengan sholawat ini mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, mudah-mudahan yang gelisah Allah tentramkan,
Mudah-mudahan yang dalam kesulitan Allah mudahkan. Mudah-mudahan dalam kondisi ujian Allah luluskan ujiannya. Yang rumah tangganya sedang kacau, sedang guncangan, mudah-mudahan Allah bereskan dengan sholawat ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa bahum ya Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ayo sholawat, mudah-mudahan yang ikut sholawat Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allah selesaikan, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى bihurmatihim. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan ya Allah, siapapun dimanapun ya Allah, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sakit Allah sembuhkan, Engkau sembuhkan, wahai yang maha penyembuh, wahai yang maha penyembuh, hanya Engkau yang menyembuhkan siapapun yang sedang sakit dimanapun. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi فانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
السلام عليك يا رسول السلام عليك صلوات الله عليك Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim min sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وجيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان يؤسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان مؤسرا فيسره. اللهم يا غني يا حميد يا مبني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا ظاهرا والباطنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan munajat kita diaminkan oleh para malaikat dan sahabat-sahabat yang mengikuti mengaminkannya dan menyimaknya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang sedang sakit secara mudah Allah menyembuhkannya. Yang sedang gundah hatinya, gelisah hatinya, Allah gantikan dengan ketenangan, ketentraman. Allahu Akbar. Yang sedang dalam masalah rumah tangga, mudah-mudahan Allah bereskan, Allah rakatkan kembali. Yang sedang terpuruk ekonominya, Allah sangat mudah. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Biadikal khair. Dalam genggaman Allah lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti live ini, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan istiqomah melakukan doa bersama, sholawat bersama seperti ini setiap ba'da maghrib. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Alhamdulillah saya udah 3 tahun, insya Allah 3 tahun kurang. Kadang-kadang ada bolongnya kalau saya sedang di perjalanan, sedang sakit parah. Saya tidak melakukan live seperti ini. Tapi mudah-mudahan dengan melakukan live seperti ini, membuat Allah memberikan curahan, limpahan, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Yang mengajak orang dalam kebaikan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan dunia wal akhiratnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Dosa kita terlampau banyak. Walaupun manusia tidak tahu, Allah sangat tahu persis masa lalu kita bagaimana. Allah sangat tahu persis bagaimana busuknya hati kita. Allah sangat tahu persis bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan tanpa diketahui manusia. Tapi Allah dan malaikatnya tahu persis. Dan Allah Maha Pengampun kepada seluruh hambanya yang mau bertobat. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam taubatnya kita dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mulai hari ini, mulai malam ini, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Artinya kita lakukan apa yang iblis benci dan kita jauhi apa yang iblis sukai. Karena musuh yang nyata adalah setan dalam bentuk jin atau bentuk manusia dan bentuk manusia. Sahabatku, musuh kita yang sesungguhnya adalah diri kita, nafsu kita sendiri. Kita seringkali dikalahkan oleh nafsu kita sendiri. Nafsu ingin menguasai dunia. Nafsu ingin menguasai masalah perut dan di bawah perut. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itulah perangkap setan yang dijadikan alat oleh setan untuk mengelabui kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman tidak dilarang untuk menguasai harta, menguasai dunia ini. Karena dunia ini untuk manusia diciptakan oleh Allah. Yang tidak boleh adalah kita diperbudak oleh dunia ini sehingga lupa kepada Allah, kita lupa kepada akhirat, kita lupa kepada tanggung jawab kita bahwa kita akan berjumpa dengan Allah di surganya kelak. Dan mudah-mudahan kita, walaupun kita jauh di mata
saat ini, bahkan belum pernah berjumpa dengan saya dan Anda, tetapi mudah-mudahan di surga kelak saling bertetanggaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian sahabat, selamat merenung di malam hari ini. Dan mudah-mudahan besok pagi kita menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih semangat, lebih optimis, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha kaya, yang mampu mengkayakan dalam hitungan detik dan mampu memiskinkan dalam hitungan detik pula. Jadi jangan bangga dengan harta dan jangan merasa hina dengan tiada harta. Allahu Akbar. Barakallahu sahabat, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tetapi cinta saya kepada sahabat-sahabat mudah-mudahan cinta sampai akhirat kelak, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.